Selaras dengan apa yang telah disampaikan oleh pembicara satu pada Timpro, kenyataannya hingga saat ini masih banyak penduduk Indonesia yang memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari langsung dari sumber airnya. Jika kemudian sumber airnya dikuasai oleh badan usaha swasta, jelas akan banyak penduduk yang akan kehilangan akses mereka terhadap air. Mereka tidak bisa lagi mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari karena swasta tentunya akan menetapkan berbagai peraturan yang bersifat mengamankan aset mereka. Yang itu juga berarti limitasi akses bagi pengguna lainnya. Menurut kami, perdebatan hari ini seharusnya dimenangkan oleh siapapun yang berhasil menjelaskan sudut pandangnya dengan memikirkan dampak jangka panjang apabila terjadi privatisasi air dan alih kepemilikan dari negara menjadi PT atau perusahaan swasta. Assalamualaikum, Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya berbicara pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Angela Rizna Wali Purba dan merupakan salah satu representatif dari SMA 71 Jakarta. Pada hari ini saya berdiri dan berperan sebagai tim oposisi dan sebagai pembicara pertama yang akan membahas mengenai mosi Dewan ini berpandangan bahwa Indonesia seharusnya melakukan privatisasi air. Dewan Juri yang terhormat, pada hari ini saya akan menyampaikan argumen saya dalam beberapa poin utama yang mendukung pernyataan bahwa saya menyatakan dengan tegas menolak atau kontra pada mosi kali ini. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memberikan dasar-dasar atas argumen yang akan saya sampaikan. Dewan Juri yang terhormat, mengacu pada mosi yang kita bahas pada hari ini, yang perlu kita pahami sebagai pembuka adalah apa itu privatisasi. Direktur KND memaparkan, privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak-pihak lain atau pihak swasta. Hal ini Dewan Juri yang terhormat tentunya perlu kita sadari bahwa melalui privatisasi, jaminan pelayanan hak dasar bagi rakyat ditentukan oleh swasta. Ini sangat bertolak belakang Dewan Juri yang terhormat dengan konstitusi bahwa air merupakan barang publik dan bukan barang pribadi. Ketika air menjadi barang privat, terjadilah penyelewengan hak asasi manusia yang artinya pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan ekonomi dan bukan pendekatan hak asasi yang sesuai dengan konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, jika kita membiarkan korporasi-korporasi swasta mengambil sumber mata air yang digunakan dengan tujuan komersial, imbasnya sumber daya air yang semula memiliki nilai yang karena memang pada dasarnya merupakan hak asasi manusia atau memiliki nilai sosial, kini berubah menjadi nilai tukar ekonomis. Dewan Juri yang terhormat, ada banyak hal yang dapat menentang adanya privatisasi air ini. Sebagai contoh yang pertama, kita tidak bisa menolak bahwa privatisasi air ini selama 25 tahun telah nyata menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Privatisasi layanan air juga telah meminggirkan dan mendiskriminasi rumah tangga miskin yang seringkali berada di wilayah yang dikategorikan abu-abu atau ilegal. Eksklusi akses atas air yang sistematis seringkali terjadi terhadap pemukiman yang terpinggirkan dan lebih lemah secara ekonomi. Warga pemukiman informal tidak bisa mengakses sambungan air dari jaringan pipa distribusi hanya karena mereka tidak memiliki sertifikat hak milik. Mereka terpaksa mengandalkan mekanisme alternatif yang seringkali eksploitatif dan mahal. Bahkan pada wilayah yang dilayani oleh jaringan perpipaan, kualitas layanannya pun seringkali tidak juga memuaskan. Pasokan air terputus-putus dan kualitas airnya tidak dapat diminum. Dewan Juri yang terhormat, pembicara pada Timpro sendiri tidak mengindahkan fakta bahwa kasus monopoli sumber air oleh badan swasta pernah terjadi di Klaten, Jawa Tengah akibat salah satu upaya untuk privatisasi air. Lantas dengan kerugian yang sudah pernah ditimbulkan dan adanya upaya privatisasi air, akankah kita terus mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama? Dewan Juri yang terhormat, pembicara pertama pada pihak pro sudah mengutip adanya resiko-resiko yang dapat terjadi jika privatisasi air dijalankan. Jelas sekali fakta yang ada dan dampak yang bisa terjadi bagi SDA air di Indonesia sangat bertolak belakang. Pihak pro mengatakan BUMN terlalu main aman tanpa memikirkan apa yang terjadi jika timbulnya kegagalan demi kegagalan yang disebabkan oleh pihak swasta pada sumber air di negara kita Indonesia. Hal ini tentunya harus kita hindari dan tindakan untuk tidak menanggung resiko yang BUMN ambil dalam mengelola sanitasi air dalam jangka panjang adalah tindakan yang tepat. Dewan Juri yang terhormat, masih ada banyak solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan krisis air tanpa harus menjalankan kebijakan privatisasi. Sebagai contoh, kita dapat melakukan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta tanpa sepenuhnya menyerahkan kendali kepada perusahaan swasta. Dalam model ini, tanggung jawab dan risiko dibagi antara kedua belah pihak, sementara kontrol utama tetap berada di tangan pemerintah. Atau kita dapat memberdayakan komunitas lokal untuk mengelola sumber daya air mereka sendiri melalui koperasi atau organisasi komunitas. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan bahwa kebutuhan lokal dapat diprioritaskan. Atau kita juga dapat
mencari sumber pendanaan alternatif untuk proyek air seperti hibah internasional, pinjaman lunak, atau skema pembiayaan hijau. Pendanaan ini dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur air tanpa harus menyerahkan pengelolaan air kepada sektor swasta. Maka dari itu, argumentasi yang sudah saya sampaikan pada hari ini dengan bukti-bukti yang sudah diberikan dengan jelas menentang adanya privatisasi air, dan satu-satunya jawaban adalah kami menolak adanya pemberlakuan privatisasi air pada Indonesia. Terima kasih.